silakan kepada waktu untuk Pak Andri dulu atau Ibu Tik dulu terlebih dahulu. Saya dulu, Bu Oke, Risa. ya. Nah, Kami ya, persilakan kepada Ibu Tik Santika Sari Dewi menyampaikan materi pada hari ini. Kami persilakan, Bu. ya, terima kasih Bu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bogor yang tadi sudah menyampaikan speech-nya di video, Bapak Dedi Arahim, yang luar biasa ya isinya itu mendukung sekali acara hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua PGRI Kota Bogor, Bapak Dr. Andes Ade Sutisna MM. Yang saya hormati juga CEO-nya Amazing Sedekah, kebetulan juga temannya Pak Andri, itu Bapak Nanu Utama Sarjana Kehutanan. Kemudian Ibu MC yang keren, Ibu Risna Rahmawati Yusuf. Sunda banget ya Bu ya, belakangnya pakai Yusuf, pakai P. Iya, jadi fitnah ya Bu kalau orang Sunda tidak bisa bilang F. Jadi tulen Iya, Ibu orang Sundanya ya. betul. Tulen Sunda, Bu. Iya. Alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan juga profil kami berdua. Izin saya share screen. Oke. Ya, ini diberi judul oleh panitia bakat terbaik ada di rutinitas gitu ya. Nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Pak Andri terkait dengan seperti apa sih kita melihat bakat dalam rutinitas itu gitu ya. Kok bisa ya aktivitas rutinitas itu untuk mengetahui modalitas bakat anak gitu. Nah, kalau saya tuh biasanya tugasnya yang yang kami lakukan lah di rumah gitu ya, yang lebih praktis karena biasanya kalau dalam keluarga itu suami itu kepala sekolahnya, maka istri adalah gurunya gitu ya, yang menjalankan aktivitas di rumah secara langsung. Nah, ini kebetulan buku yang kami tulis, yang di dalam bukunya itulah yang kami tuangkan apa yang kami lakukan di rumah. Nah, sehingga yang kami sharing nanti kepada Bapak Ibu sekalian juga hal-hal yang kami lakukan gitu. Eh, Mungkin kalau teori atau apa ya pengetahuan gitu ya, banyaklah Bapak Ibu bisa cari di internet. Tetapi sharing tentang best practice gitu, apa yang kami lakukan di rumah itu mungkin akan lebih terasa oleh Bapak Ibu sekalian. Oh kayak gitu ya gitu ya. Jadi lebih, insya Allah lebih aplikatif. Tadi ini sudah diperkenalkan, ini juga sudah diperkenalkan. Kami juga sampai hari ini masih terus menstimulasi ya agar bakat-bakat anak-anak kami yang sudah Allah karuniakan kepada mereka juga kami temukan, kemudian kami kembangkan ketika sudah ketemu gitu ya. Eh, Sehingga apa yang kami lakukan di sekolah dengan di rumah juga ada kesamaan. Nah, ini guru kami belajar dari dua orang guru yang luar biasa yang mempengaruhi cara pandang kami terhadap bakat dan observasi. Ada Bu Wismiwarti Tamim, beliau dokter gigi, ownernya Sekolah Al-Falah yang ada di Cipayung ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bu Wismi dituangkan ke dalam buku Sentra Inspiring School yang ditulis oleh Pak Renal Kasali. Kemudian yang sebelah kanan dari layar Bapak Ibu sekalian itu maha guru kami ya, kakek guru lah, Abah Rama Royani yang penemu talent mapping. Ini salah satu masuk 87% orang di dunia yang salah jurusan gitu ya. Beliau sarjana dari Teknik Fisika ITB tetapi menemukan eh, apa namanya aplikasi untuk
membantu para orang gitu ya dimanapun menemukan apa yang sebetulnya sudah Allah sematkan pada diri kita terkait dengan bakat. Nah, ini yang menjadi inspirasi buat kami berdua menulis buku Membangun Keluarga Sadar Bakat, dan nanti Pak Andri ada bukunya tentang talent observation. Nah, kita mesti bicara dulu tentang manfaat ya. Jadi buat apa sih kita repot-repot begitu membahas tentang bakat, kenapa mesti sadar bakat, kenapa mesti mengobservasi aktivitas rutinitas anak-anak di rumah atau bahkan anggota keluarga ya, nggak cuma anak-anak tapi ibu bapaknya juga. Nah, tentu kita harus berangkat dari buat apa gitu, manfaatnya apa gitu ya. Nah, kami merasakan ketika kami menggunakan talent mapping assessment dan talent observation di rumah, itu ada 3 manfaat yang kami rasakan. Yang pertama tuh saling memahami, yang kedua berbagi peran, yang ketiga mengasah potensi. Nah, yang pertama nih saling memahami ya. Kita bicara dulu. Nanti Bapak Ibu kan akan di akhir akan kami berikan kesempatan untuk icip-icip ya tentang talent mapping assessment ini yang gratisan. Nanti Bapak Ibu bisa isi. Kemudian nanti siapa yang bersedia dibacakan oleh Pak Andri nanti bisa dibacakan 1-2 sampling gitu. Nah, ini saling memahami. Ini kayaknya Pak Andri yang harus menjelaskan ya, saling memahami ini seperti apa sih Pak Andri? Ini antara bakat suami dan istri, konon kata Abah Rama seperti panci dan tutupnya gitu ya Pak Andri ya, di mana 7 kekuatan suami menjadi 7 kelemahan istri dan 7 kekuatan istri menjadi 7 kelemahan suami. Nah, kita bahas hanya fokus di yang kekuatannya saja karena nggak cukup waktu kita untuk membahas hal-hal yang keterbatasan dari kita masing-masing. Nah, silakan Pak Andri, gimana tuh? Jadi kalau di sebelah kiri itu adalah 7 bakat kekuatan suami, yang sebelah kanan itu bakat kekuatan istri. Ada 7 masing-masing yang diambil dari 34. Nah, kita lihat samanya ya, samanya. Jadi saya nomor 5-nya developer, Bu Detik juga developer di nomor 7. Itu artinya kami cocok di dunia pendidikan karena sama-sama guru. Jadi developer di sini artinya membantu orang lain. Jadi bukan developer perumahan Bukan ya, Pak Andri ya. Nah, bedanya apa? Bunda Tik itu nomor 1 itu futuristik. Futuristik itu suka dengan masa depan. Jadi bicara perencanaan masa depan sampai 20 tahun ke 30 tahun ke depan. Saya, nomor 3 saya konteks. Saya sukanya sejarah. Jadi kalau bicara masa lalu itu saya suka. Sejarah, kemudian ke museum dan seterusnya. Jadi kebayang ya kalau eh, sedang di museum itu semua pasti pada melipir ya, nanti sama anak-anak itu pada melipir karena pasti saya lama di dalam museum itu. Tapi kalau kita lagi bicara soal masa depan, oh nanti memimpin. Nah, kemudian saya analytical nomor 1. Jadi analytical itu suka menganalisis, suka dengan data. Jadi saya suka menolak apa argumen-argumen yang tidak berdasarkan data. Tidak ada angka. Tidak ada angka. Ini suka nabrak-nabrakin mobil. Berapa kali saya nabrakin mobil dibanding dengan berapa saya bawa mobilnya. Jadi kalau nabrak sekali, bawa mobilnya 100 kali itu baru 1%. Jadi nggak bisa disimpulkan bahwa saya suka nabrak-nabrakin mobil. Nah, itu contoh di antaranya ya. Jadi kita saling memahami. Kemudian ini lagi apa? Kalau Bunda Tik itu ada maximizer nomor 3. Maksimal itu futuristik. Bapak Ibu, saya itu waktu baru-baru menikah itu suka diprotes. Anduk itu suka taruh sembarangan. Kemudian itu kalau masang spray miring-miring, berarti itu protes. Sampai sekarang sih, saya parkir mobil nggak bisa lurus. Masih diprotes. Karena maximizer harus yang terbaik. Perfeksionis. Nah, jadi dulu berantem. Maksudnya suka ribut, tapi sekarang udah paham. Oh iya, emang begitulah saya nggak bisa rapih gitu ya. Nah, begitu. Jadi Di antara sejak kita sadar bakat gitu ya Pak Andri ya. Jadi saling memahami. Karena memang di situ kekuatan ya sudahlah. Berarti kalau saya mau menyampaikan sesuatu ke Pak Andri, maka saya harus punya data gitu. Nggak bisa sekedar menyampaikan, kok Abi gini sih, kok Abi gitu sih, gitu. Nggak bisa diterima lah. Nah, kemudian ketika saya banyak menilai hasil pekerjaan karena saya maximizernya di atas, itu Pak Andri juga berusaha untuk mencapai itu.
Atau kalaupun ternyata nggak maksimal, sayanya juga jadi lebih paham. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa karena memang maximizer Pak Andri tidak di atas gitu. Nah ini yang disebut saling memahami. Nah sehingga kata Pak Andri, Gak ada lagunya. I love you just the way you are. Kalau lah yang seangkat nama saya pasti tahu lagu itu. Bee Gees. Aku mencintaimu apa adanya. ya, jadi akhirnya kita bersyukur gitu Pak Andri ya, bersyukur dengan kondisi kita masing-masing dan lebih fokus pada kekuatan kita, kemudian kita bisa saling bersinergi. Nah, yang kedua, manfaat dari sadar bakat ini kan kita sebelum bicara ke anak-anak ya, kita harus harus sadar dulu, harus yakin dulu, harus paham dulu tentang apa itu bakat dan apa manfaatnya buat kita orang dewasa. Karena kalau kita sebagai orang tua kita paham peran, kita paham kekuatan dan keterbatasan, maka ke anak-anak nanti akan jauh lebih mudah. Nah, ini berbagi peran. Pak Andri boleh Ya. sharing nih, berbagi peran gimana nih Pak Andri? Ya. Di rumah itu pasti kita punya banyak peran ya, banyak situasi yang membutuhkan peran yang berbeda-beda. Misalnya untuk memotivasi anak itu butuh eh, butuh bakat tertentu. Tapi menghadapi debt collector itu butuh bakat yang berbeda. Kemudian negosiasi. Nah, itu kalau kita punya profil bakat masing-masing, jadi kita tahu siapa yang harus menghadapi yang harus tampil dalam situasi Hmm, tersebut gitu ya. Jadi kalau kerjaan yang membutuhkan kerjaan siapa yang harus tampil, ayah apa bunda. Nah, itu contohnya. Kita jadi bisa berbagi peran sesuai dengan situasi yang kita hadapi dan cocok gitu ya. Misalnya kalau saya nggak banyak bicara, itu kan kalau arisan RT misalnya atau acara-acara di lingkungan itu pasti Bunda Tik yang lebih pas untuk tampil. ya, berbagi perannya jadi lebih enak ya, Ya, karena berbasis data, berbasis data dari hasil talent mapping assessment. Nah, yang ketiga mengasah potensi. Bukan cuma berlaku nanti buat anak-anak, tetapi juga berlaku buat kita sebagai pasangan ya. Artinya kalau setelah kita tahu sekian tahun kemudian kita di talent mapping assessment, maka kita menemukan Pak Andri itu tidak cocok untuk bisnis gitu, tapi lebih cocok pada dunia pendidikan. Nah, maka ketika ada peluang-peluang bisnis, bukan Pak Andri yang menjalankan, tapi saya gitu. Kalau menyusun kurikulum, kemudian mengevaluasi di sekolah yang kami bangun, walaupun saya yang membangun itu di awal gitu, tapi kemudian Pak Andri ada di sana untuk menjadi tim lead banknya. Nah, sehingga kita punya punya apa ya, punya dasar untuk mengasah potensi yang kita miliki. Nah, ini contoh mengasah potensi yang dimiliki anak-anak kami. Jadi yang sebelah kiri atas di layar Bapak Ibu itu kan dari barang-barang bekas ya. Ini anak yang ketiga. Jadi awalnya tuh ini yang salah satu ya nanti kita akan melihat bahwa aktivitas rutinitas setiap hari itu bisa kita jadikan fakta, kita catat, kita jadikan data untuk kita menganalisis anak kita kira-kira cenderungnya ke arah mana. Nah, anak kami yang ketiga ini yang namanya Faris tadi di foto ya, itu seneng banget mengumpulkan barang-barang bekas gitu. Itu dia input ya di atas ya. ya Pak Andri ya. Nah, itu kalau kita jalan-jalan ke pantai, mesti itu dia di tasnya jadi banyak barang-barang gitu ya. Ada kerang-kerang, ada pasir dan seterusnya. Kemudian dikumpulkan dia punya box yang dia laci-laci gitu ya. Kemudian disimpan lama-lama jadi menumpuk gitu seperti sampah. Tapi buat dia itu barang-barang yang penting gitu. Nah, sehingga kami masukkan ke dalam satu klub merecycle barang-barang bekas itu menjadi hasil karya. Nah, tapi dalam perjalanannya kok dia nggak bergairah ya gitu ikut aktivitas klub itu. Padahal udah cocok ini dalam waktu hitungan menit dia sudah bisa berkreasi dari barang-barang bekas, bekas Yakult, tuh bekas sendok plastik dan seterusnya, tutup air mineral itu dia bisa buat robot, dia bisa buat tank gitu. Tapi kok nggak kelihatan bergairah gitu. Nah, kemudian ternyata kami menemukan Faris ini maximizernya di atas. Jadi betul dia punya daya kreasi, tetapi nggak bisa kalau yang, aduh kayaknya kayak gini sih nggak keren gitu buat dia. Nah, maka kita harus mencarikan sisi kreativitas dan keren gitu, karena dia maximizernya di atas. Nah, sehingga kita bisa menemukan aktivitas yang tepat buat anak kita. Ini kita temukan dari pengamatan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian yang sebelah kanan, kanan atas itu
anak yang pakai dalemannya tuh ciput yang warna pink gitu ya, itu anak kami yang bungsu tuh waktu masih TK. Nah, kalau dia itu generalis ya Pak Andri ya, dia suka banyak aktivitas dan dia mirip sama Pak Andri gitu secara kekuatan bakat dalam hal-hal yang generalis. Tapi dalam hal yang networking itu dia mirip sama saya gitu. Kombinasi lah kalau Azizah tuh dari genetiknya Pak Andri sama genetiknya saya. Nah, kalau Azizah ini apa aja dia mau gitu. Aku mau les ini, aku mau les itu. Tapi kalau sudah perform udah selesai. Kalau sudah maksimal di situ gitu ya. Tapi kan ada level-levelnya tuh biasanya les bahasa Inggris atau les musik dan seterusnya. Itu dia asal dia udah tampil gitu ya. Buat dia udah selesai. Aku cari lagi yang lain. Nah, dalam perjalanannya kalau anak-anak yang generalis itu nggak bisa kita yang menentukan ya Pak Andri ya. Biarkan dia beraktivitas yang dia suka, kita tinggal fasilitasi. Nah, pada satu titik dia akan menentukan aku mau di mana gitu. Lebih cepat dia menentukan arah yang dia mau, lebih mudah kita untuk membantu menyusunkan learning path buat dia. Nah, sampai kelas 5 ya dia karena ikut klub menulis juga, kemudian dia bilang, "Bi, aku kayaknya mau jadi penulis aja deh." Nah, maka kita kemudian fasilitasi dia mengikuti klub-klub menulis sehingga dia punya beberapa buku juga yang bukunya antologi ya bersama dengan anak ya yang bersama dengan teman-teman dia lah yang seumuran gitu ya. Kumpulan penulis-penulis cilik